Bismillah walid ni warohil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu bersemangat untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mencerdaskan kembali para polemikus dan para mualaf dan orang-orang yang selalu sibuk mengurusi Alkitab dengan mempertunjukkan bagaimana para murtadin yang begitu hebat yang sudah menginjakkan kaki di tanah di Yerusalem. Mereka membuktikan kebenaran Alkitab itu sungguh sangat menakjubkan. Kronologinya, sejarahnya, dan semua dapat dibantah oleh teman-teman kita yang masuk ke dalam kekristenan. Sobat, Anda tidak perlu kepanasan. Kalau bukti, kalau literatur yang disampaikan, maka Anda harus belajar untuk membantahnya dengan literatur. Jangan sampai Anda sibuk mengurusin agama orang lain, khususnya Kristen, tapi Anda lupa untuk mengurusi keyakinan Anda dan umat Anda. Mari berpikir cerdas, tidak perlu kepanasan, saksikan dengan teliti apa yang mereka sampaikan. Semoga Anda terdidik dan ada yang disampaikan oleh Ustadz Anda mengenai pemurtadan yang besar-besaran di belahan dunia. Karena apa itu? Karena ada alasannya. Ini dia videonya, teman-teman. Imajinasi anak-anak kan ada juga ya Pak. Kayak misalnya gini, saya pernah menemukan anak kecil itu ngomong gini, gimana sih caranya bikin adik kecil gitu kan, dari tepung kata dia, terus digumpal-gumpalin, terus jadi dede kata anak kecil itu kan. Nah ini saya juga berpikir bahwa imajinasi orang dewasa yang dikemukakan kemudian dijadikan suatu iman ya. Contohnya kayak semacam nanti surga itu penuh keindahan, penuh hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan di dunia, maka di sana tuh semua terpenuhi termasuk hawa nafsu. Nah ini artinya imajinasi orang dewasa yang mohon maaf mungkin dalam sisi otaknya dia mungkin penuh imajinasi itu, sehingga karena orang tertentu memiliki kuasa untuk mencatat atau untuk menyampaikan sesuatu imajinasinya kemudian dijadikan keyakinan yang bahkan ya itu tadi sesuai judul ya, tidak masuk akal gitu loh. Kemudian saya juga melihat ada hal-hal yang tidak masuk akal di sini tuh gini Pak ya, contoh ya, ini hal-hal yang membuat orang tuh mungkin zaman internet ini banyak sekali orang yang akan berpikir waras karena ketika ajaran ini semakin dikemukakan semakin nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya ya dari satu pertama mungkin tentang proses pewahyuan yang sama sekali tidak menghadirkan saksi ya. Nah kemudian tentang mujizat ya, mujizat salah satunya tadi ya, tentang proses Isra Mi'raj itu ya yang diceritakan, kemudian belah bulan gitu ya, yang diceritakan begitu luar biasa gitu ya, tapi itu tanpa ada manfaat ya. Bukan belah bulan, motong martabak terang bulan. Itu juga ada istilahnya juga Pak, katanya belah duren. Pak, kalau martabak memang kalau waktu dibelah kan sang Nabi lihat ada lubang ya Pak, buah hero-nya Pak. Ayo. Jadi semuanya nyambung ya ke arah situ ya, kayak tadi tuh ketika dia menyampaikan orang kepada orang di saat itu dia katanya terbang ke langit naik buruk dan segala macam. Ternyata ada saksi yang lain melihat bahwa dia sudah menginap di rumah Umi Hani gitu kan. Jadi intinya tuh kayak sesuatu yang mengarah ke hal-hal yang apa ya namanya ya, jorok itu ya dijadikan lain ya, kayak semacam dia naik kudanya cantik kayak gitu kan. Sudah gitu belah bulan, jangan belah durian kan kita nggak tahu ya kan. Semuanya mengarah ke situ gitu loh. Nah kemudian saya lanjutkan kembali ya, hal-hal yang nggak masuk akal itu tadi tentang mujizat yang tanpa faedah, nggak ada faedahnya. Coba bayangkan kalian, misalnya belah bulan, apakah belah bulan itu berfaedah? Sedangkan para nabi ya, kalau kita tahu ya, salah satunya adalah Musa ketika melakukan mujizat membelah laut, itu bukan tidak bermanfaat, tetapi karena Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Mesir ya, termasuk Raja Fir'aun pada saat itu ya, ingin membebaskan bangsa pilihannya melalui mujizat yang tidak pernah terjadi lagi kepada siapapun gitu ya, terbelah itu lautnya gitu ya. Itu kan ada manfaatnya gitu. Jadi bukan cuma dengan saya tadi belah bulan kayak gitu, saya tadi terbang naik buruknya cantik, buruk berkepala manusia yang cantik. Nah ini kan sebenarnya kayak itu hal-hal yang mungkin dikatakan sesuai judul tadi ya, semacam dongeng yang dijadikan kitab dan kemudian diimani dan meresap di otak kepala saudara-saudara kita, termasuk kepala saya dulu begitu kan. Hampir saya juga nggak akan sempat untuk mempertanyakan hal itu tuh benar apa enggak gitu ya. Tapi ya kita percaya bahwa internet ya buatan orang-orang non muslim ini ya, ini membuktikan bahwa mereka sudah cerdas dari sejak dulunya. Nah salah satu kecerdasannya itu ketika para Yahudi itu mengatai, maaf ya, dalam Quran ya, mengatai Muhammad itu sebagai orang gila. Nah kenapa dikatakan orang gila? Karena apa yang dia diceritakan kepada orang-orangnya itu sangat aneh. Salah satunya adalah ketika dia mengimani Maria sebagai ibunya Yesus itu adalah sebenarnya Miriam gitu loh. Miriam ya saudaranya
Harun gitu ya. Makanya ayahnya pun juga bin Imran gitu kan. Ini hampir ada kesamaan dalam sejarah. Harun itu kan ayahnya Amran namanya ya. Nah, ke situ makanya disebut dia orang gila. Nah, kemudian Muhammad sering menceritakan sesuatu hal-hal yang seperti kita di salah satunya tentang kisahnya ketika dia katanya Isra Mi'raj, terus belah bulan ya. Hal-hal yang diceritakan itu sama sekali tidak pernah disaksikan. Coba bayangin nggak teman-teman? Kita ada gerhana bulan saja ya. Sekarang itu kan banyak lampu-lampu yang begitu hampir tidak bisa melihat bintang-bintang gelap. Apalagi zaman dulu itu kan gelap senyap gitu ya, nggak ada lampu-lampu seperti sekarang gitu ya. Itu jelas kalau yang namanya bulan itu sampai terbelah, pasti orang lain akan heran gitu loh. Dan orang akan melihat bahwa yang membelah itu Muhammad, gitu kan. Nah ini nggak ada misalkan ya kejadian kejadian gerhana misalkan. Terus kita bisa katakan, oh dia membelah tadi Pak Lidara tadi tuh Pak Lidara. Mana bisa begitu? Bagaimana orang itu bisa melihat bahwa itu perbuatan Pak Lidara kalau toh pun benar-benar bulan itu terbelah, ya kan? Kalau misalnya planet itu mengalami perubahan, orang juga akan melihat memang planet itu mengalami perubahan, tetapi kan kita tidak tahu siapa yang merubah dan siapa yang melakukan itu kan gitu ya. Nah ini kok orang bisa percaya saja apa yang diceritakan tadi, saya membelah bulan gitu kan. Nah kemudian dia minta dukungan orang lain atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk mendukung pernyataan dia supaya dirinya itu bisa dipercaya untuk dijadikan pemimpin, bahkan dijadikan suatu geng sekelompok gitu ya, bisa mempengaruhi orang banyak gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa sejarah-sejarah yang dilakukan oleh Muhammad itu selalu dengan peperangan. Nah ini saya ketika terbayang seandainya ya kisah ini divisualkan gitu ya, saya melihat bahwa tokoh ini adalah tokoh yang memiliki memiliki posisi sebagai gelar apa ya maksudnya di situ ya, ya seperti itulah ya. Kalian bisa nanti, kita salah juga ngomong ya, kadang-kadang kalau divisualkan itu akan terlihat sangat jelas sebagai figur apa dia ini ketika divisualkan ya. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang dilakukan, peperangan dan lain sebagainya, tentang perampasan, jual budak, kemudian intimidasi dan lain sebagainya, dan itu kita bisa lihat dari Quran maupun hadis gitu loh. Nah ini harusnya internet ini benar-benar menyingkap semua tabir yang selama ini hampir-hampir orang tidak pernah mau tahu, bahkan tidak sempat untuk mempertanyakan. Bahkan akal kita tuh mungkin sudah capek untuk pikir karena sudah capek ke hafalan, capek ke ritual-ritual yang mereka sajikan gitu ya. Sholat 5 waktu, kemudian ada sunnahnya. Kenapa? Mereka mengejar pahala. Jadi ketika mereka supaya mendapatkan pahala yang lebih sempurna selain 5 waktu, mereka juga melakukan ada sholat tahajud yang pahalanya lebih daripada sholat biasa gitu kan. Nah kemudian ada lagi lakukan ritual-ritual yang pokoknya banyak banget apa di situ tuh, seolah-olah mengarahkan orang itu lebih ke beragama saja, sibuk dengan ritual-ritual itu saja gitu loh. Makanya tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad, katanya dia menawarkan tentang sholat dari 50 kali menjadi 5 kali dan sebagainya. Itu saya rasa ada unsur-unsur yang memang suatu hal yang diada-adakan gitu loh. Selanjutnya tentang pahala yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal di sini yang akan membawa orang akan berpikir di zaman internet ini sehingga menimbulkan banyak orang murtad. Kalau orang berpikir ya, ini semoga orang banyak berpikir. Contoh, ketika kita membunuh cicak kemudian dapat pahala. Nah, ini sebenarnya dongeng-dongeng yang seharusnya tidak ada kaitannya sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali, kemudian dijadikan dasar iman mereka bahwa membunuh cicak itu akan mendapatkan pahala gitu ya. Ini sangat lucu. Nah kemudian lagi cebok pakai batu itu adalah sunnah Rasul dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hal-hal yang dongeng yang sebenarnya tidak ada manfaat, karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha tahu bahwa di zaman sekarang ini batu itu tidak lagi berlaku nanti, maksudnya untuk cebok misalkan, karena Tuhan kita tahu. Jadi ketika dia berfirman itu menyampaikan sesuatu hal yang berfaedah saja dan bukan anfaedah. Itu ada Tuhan yang benar. Nah Tuhan yang perlu dipertanyakan adalah memberikan aturan-aturan yang non faedah gitu ya. Ya saya nggak tahu sih, mungkin memang bukan perintah Allah, tetapi di situ dalam hadis, artinya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sendiri sehingga dijadikan suatu sunah-sunah yang berpahala begitu. Ini yang nggak masuk akal dan ini bisa dikategorikan sebagai dongeng. Mohon maaf nih, jelas nggak dia teman-teman apa yang saya sampaikan? Takutnya nanti kurang jelas. Sangat jelas sekali, clear and clean. Siap. Saya lanjutkan kembali boleh Pak? Saya lanjutkan boleh? Ya, saya lanjutkan kembali. Ini adalah agama-agama yang saya katakan ini penuh banyak dongeng dan nggak masuk akal ya. Kelimanya adalah tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang bisa dikatakan sama aja dodol kalau saya katakan. Nah, karena yang disebut hukum perkawinan yang kudus adalah ya satu pasangan. Ya, jadi sepasang, laki-laki dan perempuan, suami istri. Jadi bukan suami dan istri-istri, atau bahkan mereka mengatakan bahwa suami istri tapi boleh di sana memakai aturan mut'ah, memakai aturan sirih gitu dan lain sebagainya. Ini saya rasa yang salah satunya tadi saya sampaikan di awal, imajinasi seseorang yang kebetulan memiliki potensi mungkin memiliki hasrat pada saat itu sehingga dengan mudahnya menyampaikan hal itu gitu ya. Itu saya rasa memang agak sulit dipercaya kalau bukan hanya sekedar imajinasi atau dongeng. Ini nggak masuk akal karena yang disebut sakral atau kekudusan ya otomatis ya memang hanya suami istri. Entah di situ istrinya mungkin sudah gendut, entah istrinya sudah mungkin rasanya sudah peyot dan lain sebagainya. Disitulah ya memang harus kita taat gitu loh, maksudnya setia gitu loh kepada pasangan kita. Itulah yang dimau Tuhan sesuai hukum
yang pernah dikemukakan Tuhan kepada Musa, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Artinya Allah kita yang juga tidak mau didua, maka manusia pun juga gak mau didua, karena manusia itu dicipta serupa dan segambar Dia. Seperti itu ya. Ini yang lebih masuk akal. Tetapi yang gak masuk akal ya anehnya, kenapa ajaran ini cenderung lebih menguntungkan laki-laki saja. Nah, itu perlu dipertanyakan. Takutnya yang membuat ayat ini memang laki-laki kan gitu ya. Yaitu ya maaf aja, silakan mungkin teman-teman di sana penerimaannya seperti apa, silakan menyelidiki apakah ada Quran itu aturan-aturan untuk laki-laki. Misalkan gini, si suami memiliki kesalahan, apakah ada turun ayat bahwa suami itu harus dihakimi? Gak ada kan? Nah, adanya perempuan ketika melakukan kesalahan boleh dipukul, boleh dihukum, bahkan boleh sampai mati gitu kan. Ini artinya memang cenderung seorang laki-laki yang memiliki karakter mungkin pemarah, atau mungkin keinginan dia untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya, maka muncullah tulisan-tulisan itu yang mengarahkan pada diskriminasi pada wanita. Itu menurut saya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tentang kecenderungan lagi udah ya. Klaim tentang kitab penyempurna. Klaim tentang kitab penyempurna juga tidak pernah ada terbukti, karena kita bisa melihat bahwa sejarah-sejarah bukan sejarah, mereka nggak mau disebut sejarah. Cerita-cerita yang dituliskan dari tokoh-tokoh bangsa Israel kemudian berpindah di buku itu yang menjadi bahasa Arab, tetapi kisah-kisahnya terpenggal-penggal ya. Kemudian dari kisah cerita surat A misalkan, kemudian di dalamnya tuh rinciannya tidak berurutan gitu ya, tapi campur aduk. Tiba-tiba kisah Musa, tiba-tiba kisah Abraham, tiba-tiba kisah Isa gitu ya, tiba-tiba kisah Yahya gitu ya. Nah, ini sangat berbalik atau kebalikan dari klaim sempurna itu gitu loh. Lalu kemudian klaim kenabiannya, yang ini yang saya katakan ini ya salah satunya hal yang tidak masuk akal dan penuh kedongengan. Mereka selalu mengimani bahwa nabinya adalah nabi yang paling sempurna. Nabi yang paling sempurna, kesempurnaan dari segi apanya kan kita juga nggak lihat. Kita juga nggak pernah melihat kesempurnaan dari segi apanya ya, mau dilihat dari Quran maupun dilihat dari hadis. Itu tidak ada bukti sama sekali. Sempurna kok buta huruf. Nah, itu dia ya, masa nabinya sempurna mengajar, kemudian murid-muridnya atau orang-orang sekarang malah lebih pintar-pintar daripada dia. Nah, kemudian dia bisa menikahi banyak. Itu Bu Fadila Bu Fatimah itu membuktikan kalau SWT itu tidak maha kuasa. Karena dia tidak tahu orang yang dia pilih itu adalah buta huruf. Nah, ini salah satu menurut saya Pak, salah satu ya, ketika diklaim sebagai ummi atau orang buta huruf ya, ini saya rasa untuk menutupi supaya alasan, makanya dianggap dongeng juga kan, salah satu dongeng. Ya, untuk menutupi seolah-olah cerita-cerita yang di dalam kitabnya itu tidak meniru dari kitab yang sudah ada. Gitu loh. Nah, makanya salah satu dongeng kan Pak di sini kan. Betul ya kan? sekali. Karena dalam Alkitab itu kan menceritakan banyak sejarah-sejarah para nabi, kemudian pindah dengan berbahasa Arab, tetapi dengan cerita yang berbeda. Tokohnya sama, ceritanya berbeda. Nah, ini artinya kan dongeng. Nah, ditambah lagi, kenapa kita katakan dongeng? Umat Islam paling tidak setuju kalau Qurannya itu berdasarkan sejarah, tetapi berdasarkan tulisan yang dari langit gejeblok jatuh dan jadi buku. Nah, artinya dongeng ya kan. Kalau namanya sejarah ya harus ada realitanya. Ini di mana dulu Musa begini, Musa begitu, apa di bangsa Arab terus berbahasa Arab kan enggak kan gitu ya. Nah, itu loh maksudnya. Ini salah satu adalah mungkin saya katakan adalah dongeng seperti itu. Ada lagunya loh Bu itu, alasannya itu. Punya piye lagunya. Mencari sebab dan mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Hasratnya lama yo. Asik. Aduh. Lanjut. Ya, Ibu itu udah Pak. Shalom, Sudah, ya. Fadila. Fatimah Pak. Ibu Fatimah. Ibu Fadila udah ada tuh ya? Sudah Fadila ada, Bu Oh Fatimah iya, ada. Bu Fadila udah datang. Wahai sudah masuk nih wahai ini. Hai, Ibu Fatimah. Lali takar aku. Ayo. Gak lihat saya Bu, tapi saya fokus ke Pak Wahyu lagi nyanyi begitu, terus saya pengen nyanyi jadinya kan. Sampaikan Bu, apa yang Ibu mau sampaikan. Silakan. Siapa duluan nih? Ibu Pak Alexis dulu kayaknya. Pak Alexis sudah? Ya, lady first Bu, lady first. Oh, aku Seta. Iya, engkau dakar ini kosong nek kesuwen ditinggal. Hai, Pak Wahyu ini tang ancas ya. Aduh, ngos-ngosan Melayu dari channel sebelah terus ke sini. Pak David sudah duluan. Oke, kita Muslim murtad tinggalkan Islam karena dongeng Al-Qur'an. Ya, orang sudah pada pintar kok. Berapa orang sudah pada pintar? Sebentar lagi internet diharamkan karena takut orang jadi tahu. Ya, jadi tahu ajaran yang sesungguhnya gitu ya. Jadi jutaan Muslim meninggalkan imannya. Yang uniknya itu adalah dari negara asal Muslim itu berada. Jadi Timur Tengah itu udah banyak yang ateis. Mengapa mereka pilih ateis? Mereka pilih ateis karena mungkin hampir sama seperti saya dulu, ateis dulu, baru kemudian memilih Kristen. Karena kalau akan langsung ke agama Kristen, bisa jadi mereka susah akan move on dari iman yang lama. Jadi mereka mengosongkan diri dulu. Dari pengosongan diri itu mereka akan belajar kebenaran dan akan menemukan kebenaran. Jadi kalau saya bilang semua tuh terbongkar pada kebenaran itu akan menunjukkan jati dirinya sendiri. Tinggal nunggu waktunya aja. Ini bom waktu sebenarnya.
ya. Karena apa? Saya punya banyak teman-teman orang Syria ya, orang Syria yang asli Syria, kemudian mereka adalah orang-orang ortodoks Syria yang kemudian mengungsi di Indonesia. Mereka cerita, mereka tinggal di Indonesia itu amat sangat menyedihkan karena ya nggak bisa bekerja. Tetapi saya luar biasanya iman mereka sangat kuat loh. Mereka itu sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, malah digoda-goda untuk pindah jadi agama Islam. Salah satu teman saya, ya dedengkotnya mereka lah gitu, pentolannya mereka tuh bilang gini, wah kami nggak akan goyah. Karena apa? Kami tahu di kitab kamu, karena bahasa kitabmu itu bahasa kami. Lebih tahu kami tentang ajaranmu, tentang kitabmu daripada kamu. Ngomong begitu mereka sama penduduk di situ. Ya mau bilang apa? Sedangkan penduduk di situ orang Islam tapi nggak tahu dengan kitabnya sendiri. Mereka lebih paham gitu loh. Ya, kadang-kadang saya melihat orang-orang Kristen di Arab itu di Timur Tengah khususnya ya. Di Timur Tengah itu orang-orang Kristennya itu mereka lebih kuat. Karena apa? Karena mereka tahu mau lu kasih gua istilahnya kenikmatan duniawi sulit menggoyahkan karena mereka tahu isi kitab mereka sendiri gitu loh. Mereka tahu. Makanya jarang kita dengarkan misalnya pendeta atau abuna, seorang abuna. Saya belum pernah dengar ya. Seorang abuna dari misalnya Kristen Libanon kah, Mesir kah atau manapun itu menjadi mualaf. Saya belum pernah dengar tuh. Yang beberapa kali kita sering dengarkan seorang syekh, seorang guru besar di Al-Azhar ya kan? Masuk Kristen. Kalau pengen lihat itu nonton itu ya di ini channel apa ya? SA7 kalau saya nggak salah. Channel SA7 itu isinya tentang murtadin Arab semua. Jadi setiap seminggu sekali dia menampilkan kesaksian para petobat baru itu ya, orang-orang asli Timur Tengah. Itu banyak sekali. Setiap seminggu sekali mereka pasti tampilkan kesaksian itu. Saya sering nonton. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, inilah masa-masanya, masa penuaian itu sebenarnya. Cuman ya balik lagi Alkitab tuh nggak pernah salah. Tuaian banyak, pengerja yang sedikit. Al-Quran lagi, Alkitab nggak pernah salah. Apa yang sudah termaktub di dalam Alkitab itu pasti terjadi gitu loh. Ya, kalau kita lihat masa-masa ini di sini di Indonesia orang sibuk Arab-Araban. Di Arab bahkan sekarang sudah membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Negara yang paling sangat dibenci orang Indonesia. Arab malah ke barat-baratan sekarang, Bu. Makanya, iya, kebolak-balik jadinya. Jadi kalau nggak usah sekarang, sebenarnya dari dulu kan keluarga saya kan sana ya. Dari dulu tuh mereka tuh nggak ada yang kalau kita bilang tuh yang kayak bayangan kita yang kelihatan sekarang itu sangat inilah Islami. Enggak. Kalau sudah ngumpul ya biasa-biasa aja. Bisa dilihat lah, misalnya artis-artis yang keturunan Arab itu, yang nggak pakai hijab juga banyak. Yang kelakuan minus itu paling banyak. Kalau udah ngumpul tuh biasa aja. Nggak ada lagi ceritanya, oh harus pakai hijab. Ya pesta-pesta aja. Kalau saya bilang, lebih beradab orang-orang pribumi loh. Orang-orang Indonesia loh. Orang-orang Indonesia tuh tahu punya rasa malu. Kemudian bagaimana bersikap ramah tamahnya. Orang sana tuh enggak. Mereka tuh kadang-kadang suka pamer, orangnya suka pamer orang sana itu ya. Orang-orang suka pamer modelnya. Di Indonesia ini ladang empuk sebenarnya buat mereka. Untuk apa? Untuk dijadikan bulan-bulanan main-mainan mereka gitu. Cuman kitanya nggak sadar gitu. Bu Fadilah, ya, itu ada yang nanya, ada yang bilang gini, mana perusahaan Arab di Indonesia tuh? Di puncak itu? Puncak banyak, perusahaan obat kuat paling banyak. Iya kan? Perusahaan obat kuat tuh ada di puncak ada. Banyak. Iya. Iya Pak, banyak. Perusahaan bikin keturunan yang nggak jelas tuh banyak di puncak tuh. Iya tak Bu Fatimah? Iya, turunan mut'ah ya. Turunan mut'ah. Ya di live chat ada permintaan lagu. Bulan madu bersama babu. Bulan madu bersama babu. Iya gue. Bulan ada. Ini lagi tadi ada lagu juga yang disebutkan tuh, suruh melengkapi, nanti saya nyanyikan tuh. Oh Pak Wahyu, mantap Pak Wahyu. Mantap itu. Ya. Jadi kalau saya bilang ya mereka ini sekarang sudah mulai ketakutan. Kuda berwajah babu gitu ya. Kuda berwajah babu. Gini, udah aku lari kencang masuk ke rumah bujang. Kalau saya begitu tadi lagu orang Melayu itu Pak. Lagu orang Melayu saya nyanyi itu tuh. Hei kudaku lari kencang masuk ke rumah bujang wanita telanjang. Itu saya mati. Nggak panjang-panjang. Itu lagu orang Melayu itu. Kocak, waktu saya kecil-kecil udah sering begitu. Jadi kalau ya balik lagi ya, internet itu membuat orang ya, ketika kita pernah bahas itu ya Bu Fatimah ya, membuat iman orang itu bisa jadi setipis tisu, bisa menjadi meneguhkan iman. Kalau buat orang Kristen sih
tidak masalah. Kalau buat orang Kristen juga bahkan itu bisa meneguhkan iman kekristenan kita, karena dengan demikian kita tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Banyak hal yang bikin mereka meninggalkan Islam. Kebanyakan sih mereka sudah tahu kebenaran itu. Kalau saya tuh simpel sebenarnya. Iman itu adalah ketika ajaran itu membuat kamu bermanfaat bagi kamu dan orang lain, ikutin. Kalau itu lebih banyak mudaratnya dan hanya menguntungkan dirimu sendiri tapi merugikan orang lain, tinggalkan. Simpel kan? Karena Tuhan itu kan Maha Pengasih Maha Penyayang. Otomatis Dia memberikan kasih, dan kita belajar tentang kasih itu dengan mengasihi sama manusia. Jadi makanya Tuhan bilang kan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di situ, artinya harus sama rata. Bermanfaat, iman itu, ajaran itu bermanfaatnya bukan buat dirimu sendiri, tapi juga ketika kamu melakukannya bermanfaat buat orang lain. Bukan iman yang egois, supaya diri kita sendiri dapat pahala. Misalnya nih, saya sama Bu Fatimah berantem, adu mulut, saya memfitnah Bu Fatimah misalnya. Bu Fatimah dulu masih ingat pasti Bu Fatimah bilang, biarin aja. Gak bahaya tau, mulutnya diadu itu. Jangan gitu Pak Wahyu, wes bengi-bengi gitu. Ya, saya bertengkar sama Bu Fatimah, terus saya memfitnah Bu Fatimah. Nanti Bu Fatimah bilang begini, biarin aja. Toh nanti pahala Bu Fadilah ke saya dan dosa saya ke Bu Fadilah. Bener nggak? Bukan cuma itu Bu, kalau kita mengimani nih ya, dulu tuh kalau orang yang mati dalam keadaan melahirkan saja itu bisa langsung mati syahid Bu. Nah, kemudian sekarang ada lagi Bu, tuh di TikTok atau di mana itu ya, di media sosial tuh selalu bertebaran tuh bilang katanya seorang laki-laki yang dalam keadaan capek pulang kerja dengan sangat lelah, kemudian itulah pada saat itulah dosanya dihapus. Coba sekarang kayak begitu gitu tuh diviralkan begitu, nggak tahu itu dari mana juntrungannya bisa orang lelah bisa kalau kita ya kan, kalau kita telah Bu, berarti dia egois. Pengen pahala tuh di PJW, bener nggak? Imajinasi ya Bu. Menurut saya tuh imajinasi semua, imajinasi yang datang dari mereka sendiri, menurut saya. Dari kita sendiri juga gitu loh. Enggak, kalau saya bilang selain imajinasi itu menampakkan keegoisan. Kenapa? Biarlah orang lain berdosa, yang penting aku berpahala. Ayo. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau masalah Quran juga begitu Bu. Quran juga begitu. Rasulullah karena ajarannya kan begitu. Makanya saya bilang tadi, kalau ajaran itu mementingkan dirimu sendiri tetapi merugikan orang lain, ya sama juga bohong. Ajaran yang tepat adalah bermanfaat buatmu dan orang di sekitarmu. Kalau kita kan jelas bermanfaat buat orang sekitar. Makanya dikatakan ketika kita mendapat berkat, maka berkatilah orang lain. Benar nggak? Kalau dia kan di PJW. Dari sononya Bu, dari sononya aja bulan sebelah itu coba manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya kan? Lah, makanya aku dibilang mulut ember, no, aku dileceh dibilang Pak Wahyu mulut ember gitu. Baskom bukan ember. Ember kecil. Baskom. Nah, makanya saya bilang mereka ini apa namanya, ya saya bilang iman egois, pengen surga tuh di PDW gitu. Jadi simpel. Kalau kita sudah menemukan kebenaran sejati itu, kita akan tahu, bisa melihat lah. Asal apa? Kita mau buka hati, buka pikiran kita. Kalau misalnya sudah tertutup, angel menurut kita manusia, tapi pasti bisa Tuhan bukakan gitu. Karena mereka ini belum berpikir aja. Karena kalau baca-baca di live chat gitu ya, aku ya omong guyah-guyu tok gitu. Kadang-kadang ya apa ya, dan yang dipertanyakan dari dulu, sekarang, dan sampai sepanjang segala abad itu terus sudah dijawab, takut meneh. Ya udah, saya tanya yang berbeda Bu, saya tanya berbeda, mau nggak Ibu jawab? Pertanyaannya adalah, belah durian dengan belah bulan lebih bermanfaat mana? Aku enak belah durian bisa dipangan atau senenganku. Oh gitu ya, iya itu maksudnya Bu, saya buat pertanyaannya berbeda kan? Iya, nah maksud saya kalau mereka ini kan pertanyaannya itu ay. Yesus berkolor, Tuhanmu berak, Tuhanmu makan. Itu dari dulu sekarang sampai sepanjang segala abad, itu aja yang ditanya. Sudah dijawab, tanya meneh. Kalau ya maaf ngomong ya, saya punya anak yang autis ya. Jadi sudah dijawab, tanya, bukan karena dia tidak tahu. Jadi mereka kayak orang autis, sudah dijawab, takut meneh. Wes dijawab, takut meneh gitu loh. Sama lah kayak kalau saya bilang sih anak autis masih mending. Anak autis itu rata-rata jenius. Dalam satu hal dia jenius luar biasa. Kalau mereka nih, saya bilang ya Dewi kan Bu Fatimah kan ontalektual mereka ini. Bukan intelektual, ontalektual. Bahasa saya itu ontalektual. Karena apa? Sudah dijawab takut meneh, sudah dijawab takut meneh, sudah dijawab bertanya terus tanya lagi, dan itu aja pertanyaan. Kalau bukan orang-orang bodoh apa itu namanya. Kalau kita kan sudah jawab kayak Bu Fatimah tadi tanya saya, langsung jawab, ya kan? Nah, Bu Fatimah udah tahu jawaban saya. Bu Fatimah nggak mungkin dong tanya lagi. Gitu loh. Bukannya membantah atau memberikan argumen, tetapi takut meneh, ini yang parah gitu loh. Monggo Pak Lidara. Oke, terima kasih Bu Fadila. Ya, terima kasih. Silakan, ada Pak Alexis, silakan Alexis. Selamat malam, asik juga nih ceritanya ya. Sunnah Rasul. Jadi saya juga ini mau bikin hadis Bu.
tentang dalil-dalil untuk jawaban kenapa bisa berpoligami. Jadi umat Islam ini saya mau ajari, saya mau kasih hadis bahwa berpoligami itu sah-sah saja, dan itu sudah bisa diterima secara pandangan umum. Karena kalau dikatakan itu istri, berarti menggenapi poligami. Karena kalau istri pertama itu namanya iswan. Jadi kalau istri kedua namanya istu. Jadi untuk digenapi menjadi istri. Nah, itu ormas Islam itu pasti terima itu. Bisa aja paling. Iya. Saya kapan sih dapat maju nih? Paling sih dapat maju kayaknya ya. Jadi ini umat Islam pasti imani, dia akan menjadikan bahan pembelaan karena dia sudah imani apa yang saya barusan uraikan. Nah, karena kita tahu ya bahwa sumber Islam di mana identitasnya sudah disampaikan oleh Al-Quran, ya kan? Seperti kalau dikatakan bahwa Musa itu Islam, Yesus itu Islam, terus Isra Mi'raj, naik ke langit ke-7 dalam semalam, kemudian melakukan sakramen pengorbanan, artinya hari kurban, yang mengadopsi daripada kurban yang pengujian iman kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Mereka tidak tahu bahwa hari kurban itu, mereka tidak tahu definisinya, bahwa apa maksud dan tujuan ketika Ishak itu akan dikorbankan. Itu adalah nubuatan bahwa yang akan dikorbankan itu akan datang, yang dikorbankan adalah firman yang akan menjadi manusia. Itu tujuannya. Itu nubuatan yang dilakukan oleh Abraham. Jadi orang Islam ini, umat Islam ini, dia begitu mengimani tanpa dia berpikir, sehingga dia menerima saja apa yang menjadi dalil di dalam keimanannya. Seperti kalau macam kita ini yang waras, yang punya akal, kalau kita berusaha untuk mencari kebenarannya daripada sumber-sumber Islam ini, kita nanti dalam kebingungan. Setelah kita dalam kebingungan, akhirnya kita meyakini. Nah, setelah kita meyakini, kita menjadi orang gila. Nah, orang-orang yang beriman dengan sumber Islam itu adalah orang-orang yang menerima Al-Quran itu adalah orang gila. Kenapa saya katakan demikian? Karena Al-Quran sendiri yang menyatakan. Al-Quran loh sendiri yang mengatakan bahwa orang yang beriman, orang yang menerima Quran itu orang gila. Itu ada di Al-Hijr 6. Jadi sudah cukup jelas bahwa untuk memahami dari kitab-kitab mereka, sama saja kita memahami kebodohan mereka. Jadi cukuplah kita menjadikan mereka adalah bahan-bahan tertawaan saja. Ya oke, makasih. Silakan Pak Didara, lanjut. Iya, baik, mantap. Oke, kita ke Pak Elvin. Selamat malam Pak Elvin. Malam Pak Didara. Malam Pak David. Pak Alvin lah, waduh luar biasa. Malam. Jumpa lagi. Pak Alexis malam. Ibu Fadila. Malam. Ibu Fatima malam. Salam, salam. Ya, judulnya ini ya, pemurtadan di Indonesia makin lama ya. Saya mau kasih satu dalil yang Pak Alexis tadi bilang bahwa Musa tadi dikatakan oleh umat Muslim adalah Islam. Ini maaf, kalau saya memang di daerah pernah kasih tahu sama mereka, saya buktikan bahwa Musa itu bukan Islam. Nah, kebetulan ya puji Tuhan, saya kan pernah ke Yordan, ke makamnya Musa. Di situ ada foto di gereja Ortodok. Nah, di dalam gereja itu, dekat makam itu, di mimbarnya ada meja yang bergambarkan tiang ular tadi, Pak ya, Bali Dada ya Pak. Di situ saya bilang, kamu lihat gambar saya ini, foto saya. Itu gambar tiang tembaga ular yang di mana di gereja Ortodoks itu. Saya tanya, Musa yang mana kamu imani? Sedangkan Musa yang ternyatanya di dekat di makamnya itu ada gereja Ortodoks. Tidak ada gereja di situ, saya bilang. Mereka terdiam semua. Nah, itu salah satu yang harus kita buktikan. Dan ada lagi yang saya mau usul kepada pelukit kita ini. Kalau kita menayangkan yang video seperti ini panjang lebar, ini sangat penting. Alangkah baiknya juga kita mengadakan video yang singkat-singkat, Pak. Artinya poin-poinnya aja masukin ke TikTok. Karena begini, orang-orang daerah sini, orang daerah ini, mereka cenderung gimana ya,
maaf ya, mereka cenderung habis pulsa gitu loh. Nah, makanya pentingnya dibuat video-video yang singkat-singkat, poin-poinnya, seperti contoh yang sejarah Muhammad Islam melarang makan babi itu, Pak. Yang itu. Nah, itu bagus itu. Itu singkat, pada pesannya sampai dan membuat mereka menjadi penasaran. Nah, itu. Ya, saya sarankan begitu supaya gaung tentang untuk memintakan Injil ini sampai ke daerah-daerah. Dan mereka mau membuka channel-channel di mana nantinya akan membuat mereka penasaran, Pak. Begitu, Pak, Balil Daerah. Ini usul saya ini ya. Kita buat video-video yang singkat, yang pesannya membuat mereka penasaran. Nah, itu kira-kira yang jadi masukan saya, Pak, Daerah. Ya, saya tambahkan ya. Tapi kalau dibuat itu video-video itu nanti yang mau menjadi Muhammad siapa? Karena nanti siapa yang mau berani mengambil peran sebagai Muhammad, digigit telinganya sama batu. Enggak, itu contoh, Pak. Itu contohnya. Itu contohnya. Nah, kalau video yang kita tayangkan ini kan panjang, Pak ya. Nah, bagi mereka yang nggak mau ini, mereka jenuh dan juga berpikir mereka, wah ini bakal habisin pulsa saya gitu loh, kuota saya. Nah, ini coba kita juga buat video-video yang singkat, padat, pesannya sampai gitu loh ke mereka yang membuat mereka penasaran. Nanti dari situ awal mulanya mereka akan berlanjut untuk membuka video-video yang panjang lebar ini, Pak. Itu maksud saya. Nah, kalau yang tentang yang Muhammad digigit telinganya oleh babi itu contoh, Pak. Contohnya seperti itu maksud saya. Ya, itu Pak Lidada. Baik, terima kasih. Biasa. Ya, oke Pak Alvin. Kita ada kebenaran sejati. Silakan Pak, kebenaran sejati. Kalau kebenaran sejati mungkin ketiduran. Silakan Pak Wahyu Ilahi, apa yang mau tambahkan lagi, silakan. Iya, itu malah di live chat saya suruh nyanyiin lagu-lagu lagi itu, Pak. Aneh-aneh aja itu. Ini ya nggak apa-apa. Barangkali disawer nanti. Oh ya, biar nyawer nih. Tadi yang minta lagu yang dirubah syairnya tak ini. Ada yang minta bahas itu tuh, ada yang minta bahas di S3 Idol 8. Oh ya. Mencari sebab dan mencari alasan supaya tercapai takiyahmu. Nah, itu. Nah, nggak usah diganti tuh, Pak. Tercapai hasratnya. Nggak usah diganti tuh, pas itu. Oh ya wes. Saya yang minta takiyah nanti. Ada lagi bulan madu bersama pembantu. Ya, aduh, saya banyak-banyak. Ya, tapi saya ini ya. Saya itu sekarang itu serba bingung, Pak Lidara dan teman-teman ya. Ketika saya duduk yang mendengarkan komen-komen dan mendengarkan anggota legislatif kita yang notabene katanya wakil rakyat kok kayak gini standarnya kan gitu ya. Negara itu di negara yang antah berantah wis nggak ngerti apa-apa. Ya, kitabnya sendiri dibuat film dibilang penistaan, kita membuat film kitab kita dibilang penyesatan. Yuk kita kengopo gitu loh, kita suruh mempercayai dongeng, yuk mau lah ya, kita bukan orang gendeng kok, bukan orang gila kok ya. Coba teman-teman ya semua ya pemirsa Lidara Raywa Channel ini, coba Anda hidup di Indonesia, mau bikin rumah ibadah nggak boleh, mau sembahyang menurut iman kita nggak boleh, suruh kita belajar kitab-kitab Gombal Gambul, kitab contekan ya, bikin filmnya menurut kita dibilang penyesatan, takut menyesatkan umat. Ya umat siapa? Yang goblok siapa? Kenapa saya harus ikut goblok? Ya mau dong. Nah ini ya saudaraku semuanya. Kalau Anda mau berbicara tentang tadi disampaikan Pak King David tentang Taurat, ya Taurat itu apa saja sih? Seringkali juga anak-anak Tuhan juga kurang memahami tentang Taurat ya. Tetapi tidak semua ya. Yang mereka yang Kristen dari itu karena di gereja tidak mendapat pengajaran tentang apologet ya, tentang sejarah itu ya disebut Taurat itu kan ada dua, yang namanya Taurat Tuhan, di mana Tuhan menulis perintah ya dan larangan ya di dalam 2 Lokatu yang disebut 10 perintah Allah, itu Taurat Tuhan. Nah kemudian ada Taurat Musa. Nah Taurat Musa itu adalah perintah dan larangan bagi keturunan Israel, bagi keturunan luhurnya yang disebut 613 yaitu Aseh dan Lota Aseh itu kan begitu. Nah yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus itu yang mana kan gitu. Saya dengar diskusi kemarin di TikTok apa di mana itu ya si burung celepuk itu, celebes atau terpuk itu menanyakan yang dibatalkan yang mana. Yang dibatalkan itu bukan Taurat Tuhan tapi Taurat Musa yang berbicara hukum tradisi yang disebut memang sudah betul menjelaskan tentang hukum moral, hukum yudisial dan hukum seremonial. Moral yang dimaksud moral apa? Moral standar Yahudi, seremonial Yahudi atau keturunan Israel, dan hukum-hukum secara tradisi yaitu Israel itu. Ya kalau mau belajar, maka datang ke channel sini, dengerin paling enggak. Nah, itu. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menyempurnakan,
ya, kitab-kitab terdahulu, ya, kitab yang terdahulu yang tidak sempurna di mana? Oke, ya kemarin waktu saya masih di sana mungkin Bu Fatimah, Bu Fadilah sama lah, yaitu tentang sholat, gitu ya, tentang sholat. Sholat itu dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yes, mas ini. Itu adalah 50 rakaat dan nggak mungkin umatmu mampu, kan begitu. Itu yang diajarkan Ustadz saya dulu. Ya, terus disempurnakan, itu bukan disempurnakan, itu didiskon kalau jadi 5 itu bukan sempurna. Jadi disempurnakan dan diskon itu harus ngerti ya. Itu. Nah, hukum apa? Kita mana yang disempurnakan? Nah, ayat mana yang disempurnakan? Nggak ada. Gitu. Jadi bangsa kita itu mau kayak apa, masyarakat Indonesia itu sampai kapan hidup dalam dongeng gitu loh pertanyaannya itu. Sekarang lembaga-lembaga organisasi mereka sudah tidak mampu. Sekarang dia selalu minta polisi tangkap, polisi juga capek. Ya, harusnya ya ditanyakan, yang goblok itu siapa sih sebenarnya? Gitu aja sebenarnya. Pertanyaan simpelnya itu. Yang ngawur, yang menista, yang goblok itu siapa sih? Yuk kita duduk sama, kita uji yuk. Gitu aja sebenarnya kan. Wes fair-fairan aja lah kita ini, bangsa kita ini. Yang suka cerita-cerita dongeng, ngutip-ngutip, memalsukan, ya menarasikan yang aneh-aneh dari kitab aslinya itu siapa sih? Ya. Harusnya begitu. DPR juga sama, panggil wes, ya. Sekalian basah wis, karena mereka sudah mainnya sudah nggak fair nih menggunakan lembaga-lembaga negara, nggak fair, ya. Maka sekarang ya anak-anak Tuhan yang ada di DPR, ya ahli-ahli yang ada di Indonesia ini, anak-anak Tuhan itu, ya ayo diamprokin aja wis, wani nggak mereka, fasilitasi DPR, fasilitasi negara, jangan dikorbankan terus orang Kristen itu apa-apa nista. Lah yang kita sendiri yang selalu dinista kok, lah buku mereka itu kan belum belum ada pun kita sudah ada. Ya saya yakin ya, saya katakan, kalau Alkitab itu menulis tentang nabinya gua robek sendiri, gua bakar sendiri, lo nggak perlu repot-repot. Kaum kadun-kadun kada guru nonta-nonta kok itu ya. Ya, nggak perlu. Kami sendiri yang di sini yang merobek, yang membuang itu. Ya, mohon maaf, sorry. Nama nabimu, nama Tuhanmu ada di Alkitab kita itu. Sorry, karena kenajisan kejijikan bagi kami umat Kristen ketika Tuhan itu melegalkan, Tuhan itu memberi perintah untuk mengawini budak-budak itu tidak ada. Untuk membunuh itu nggak ada. Jelas perintahnya jangan membunuh, ya. Jangan ada Allah lain atau ilah lain. Kok mau nyamain, ya. Jadi nggak usah repot-repot ya. Umat Kristen nggak butuh pengakuan dari saudara, itu nggak butuh. Ya jangan menggunakan istilah itu. Lalu istilah mana? Oke, kita tidak akan menggunakan istilah itu. Kita kembali bahasa yang Indonesia saja ya. Ya sudah, jangan menggunakan juga dong, ya. Tokoh-tokoh iman dalam umat Kristen itu Abraham, Adam, ya dan seterusnya itu Bulus, ya, Paulus jadi Bulus, Hawariun dan itu buang dari kitabmu. Jadi apa kitabmu? Fair. Jadi cara diskusi, cara kalau atos-atosan begitu. Nah, mari ya, anak Tuhan bukan waktunya tinggal diam. Ya, para pemimpin KWI, PGI ya, cendikian kita sekolah itu jangan berdiam diri lagi. Kasihan saudara-saudara kita ya hidup dalam dongeng-dongeng, hidup dalam pengajaran-pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita mengasihi, ya memang kasih itu perlu pengorbanan gitu loh. Ya tadi lagunya cukup bagus, lagu dari Betawi itu. Ya, pasti ada biaya jadinya. Ada biaya yang harus keluar, ada pengorbanan. Bukti kasih kita kepada bangsa kita ini, kepada saudara kita. Yuk sampaikan, yuk bangkit, cerdaskan bangsa kita itu. Kalau perlu diundang dong DPR, mengundang dong. Jangan main lewat lembaga, lewat kekuasaan mengatakan jangan ditayangkan, itu merusak akidah, ya. Karena tidak sesuai dengan. Nah, sejak kapan Quran itu sesuai pada sejarah, fakta sejarah saja. Jangan berbicara iman. Jangan berbicara iman dulu, berbicara fakta sejarah. Sejak kapan Quran itu bisa membuktikan fakta sejarah itu, cerita itu. Karena Alkitab kita itu bukan hanya secara teologis, tapi juga secara historis. Ya, bagaimana bisa secara teologis itu ya dan amin, kalau historisnya aja gumbal gambul. Alkitab bisa menjawab baik secara historis maupun teologis itu nyambung. Itulah perjalanan bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini, memimpin anak-anak Tuhan di Indonesia untuk mengenal Tuhan yang benar. Melalui apa? Melalui sejarah. Nah itu ya teman-teman semua, yuk kita semangat nih ya anak bangsa ini. Ya tadi saran-saran dari saudara kita cukup bagus juga, membuat video-video pendek dalam TikTok, mereka yang bermain di sosmed, silakan, saya sangat setuju. Ya katakan ya, Musa yang ada di Alkitab berbeda dengan Musa yang punya nama akhiran AS. Abraham berbeda dengan Ibrahim AS. Adam berbeda dengan Adam AS. Harus kita tegas. Yesus berbeda dengan Isa AS. Allah kita, ya YHWH, ya yang kita kenal di dalam berbeda dengan Tuhannya mereka Allah SWT. Sampaikan itu. Saya setuju TikTok itu. Supaya berpikir. Isa sudah pulang kampung tanpa pensiun. Iya, saya setuju Pak King David ya, saran itu cukup bagus ya. Harus kita sampaikan ya, Bu Fatila, teman-teman yang mungkin Bang Eben, Bu siapapun ya yang punya sosmednya itu ya, baik TikTok maupun itu, katakan dengan tegas. Bedanya di mana datang ke sini?
ya datang kepada channel-channel Kristen, terutama channel Pak Lidara Rewawa. Bukan hanya datang orangnya, datang juga stikernya. Pak Wahyu. Ya, gimana? Saya setuju. Ya, saya setuju dari pernyataan Pak Wahyu tadi mengatakan kita bangun gereja juga dipersulit. Kalau memang Indonesia ini pemerintah misalnya, pemerintah ini kepengennya kita semuanya harus Islam. Ya Islam ya wajib, maksudnya harus siap untuk dikoreksi kitabnya, ya enggak? Jadi jangan dikit-dikit menista, merasa dinista. Karena ada di luar sana, di luar Islam itu banyak sekali orang mempertanyakan Quran, gitu loh. Banyak mempertanyakan kitab mereka, banyak mempertanyakan tentang nabinya, gitu ya. Jadi kalau misalkan Indonesia ini kepengen dilihat bahwa negara Islam itu akan lebih baik, kemudian agama juga paling baik, makanya jangan anti dikritik, anti dibahas kitabnya, gitu loh. Seharusnya sebagai kitab penyempurna itu harus menunjukkan ini loh, apologi itu bertanya seperti ini. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Pertanggungjawabannya adalah kita menjawab dan memberikan penjelasan atas dasar kitab kita. Begitu harusnya kan? Supaya orang itu bisa tertarik, oh begitu ya ternyata. Contoh misalkan di surat Al-Fat ayat 2 misalkan. Kenapa kok Allah ini mengampuni dosa masa lalu dan masa depan? Ini dosa siapa gitu loh. Kalau apakah ini ditujukan hanya untuk Muhammad saja atau untuk seluruh umatnya? Nah, kemudian ada orang bertanya di luar sana, kenapa kok dosa yang belum dilakukan sudah diampuni dulu, ini nabinya enak benar misalkan. Bagaimana cara umat Islam bisa menjawab seperti itu gitu loh. Jadi jangan kepengennya semua harus dibangun masjid setiap 10 meter masjid, 10 meter masjid, 10 meter masjid. Kemudian dibangun gereja aja susahnya minta ampun, segitu jaraknya jauh-jauh. Bahkan kita juga bisa melihat fakta bahwa sekarang tuh bukan hanya waktu itu di mana Pak? Jawa Barat itu di mana? Yang melarang pembangunan masjid itu sampai sekarang Pandeglang Banten apa Pandeglang ya kalau nggak salah ya. Nah, terus ada lagi di daerah mana tuh juga tidak memperbolehkan kotanya itu diberdirikan gereja. Nah ini sebenarnya sudah lama-lama nanti semuanya sudah nggak boleh ada bangun gereja. Kalau kepengennya semua masjid, semua orang tuh bisa menerima Islam, ya Islam ya harus fair seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi. Betul nggak teman-teman semuanya? Kira-kira. Jadi jangan sedikit-sedikit. Iya, betul. Ya, kalau katanya sempurna, katanya datang dari Tuhan, ya bertanya kan sah saja. Kekristenan lo mau cobain dari mana? Lo mau tanya dari mana? Kita jawab kok. Itu loh caranya ya kita berbangsa ini loh. Cuman ini udah nggak fair Pak Lidara ya teman-teman ya. Ya udah polisi sering diaduin, polisi juga capek. Polisi sebenarnya yang gila itu siapa ini sebenarnya sih, gitu loh harusnya polisi ini. Kok terus urusan ini aja gitu. Nah dia capek, lapor polisi lambat, polisi juga males. Sekarang lewat DPR, ya DPR mulai ngomong. Ya sekarang tanya lagi, ya DPR berani nggak ngobrol, ya toh? Tanya kan jelas sekuler kita ya, Pak Bambang juga sudah memberi hak jawab, ya dan teman-teman pengajaran Bu siapa itu dari sarapan pagi itu dan kita teman-teman apologet itu. Harusnya mereka mikir, ini yang gendeng itu, yang gila itu sopo itu sebenarnya. Yang ngawur, yang nyontek itu siapa sih? Yang menyesatkan, yang menista itu siapa sih sebenarnya itu? Ajaran sebenarnya itu yang mana sih gitu loh. Ya toh, kalau perlu negara ya daripada kunjungan ke mananya itu para partai politik itu, udah kunjungan kerja itu ke konstituennya itu, udah perwakilan dari semua komisi itu dan MPR datang ke Israel gitu loh. Itu kan sumbernya di sana. Itu kan sebenarnya problem yang sebenarnya kalau berani jangan apa-apa menggunakan aparat, apa-apa menggunakan kekuasaan. Itu. Sanak juga lama-lama loh teman-teman, sanak ini juga. Kita itu suruh ngapain? Kalau saya suruh percaya dongeng, yomol lah. Gitu loh. Ayolah yuk kita berbangsa itu yang cerdas ya. Jangan mau digoblok-goblokin lagi sama cerita-cerita padang pasir itulah. Lebih baik kembali, umpamanya orang Sunda wiwitan itu bagus itu pengajarannya. Ya toh? Kalau mau kembali kepada leluhur kita, kejawen yang di Batak itu apa namanya agama saya lupa itu ya. Di mana kita memiliki budaya-budaya yang luar biasa, lebih pintar dari ajaran Yaman kan itu orang Yaman Batak pasir itu. Udah nyontek salah, dikasih tahu salah, ngeroyok lagi, marah-marah lagi, lapor lagi. Udah sembayangnya pakai toa, masih juga nggak puas ya, kita saja di dalam ruangan saja ya, kalau perlu sembayang tua kurang keras pakai bom sekalian wes. Ayo lanjut silakan. Nggak bisa suara, Pak Lidara udah nyiapin air ember itu. Wah Pak Wahyu ini udah ngebul mau disiram. Ya lanjut lagi. Jadi gini ya. Halo, dengarannya. Ya lanjut. Jadi gini, memang banyak akhirnya banyak yang murtad ya. Banyak yang murtad. Karena apa? Ya karena ini. Ya kita lihat bagaimana mereka murtad ya. Bahkan di dunia. Ya di dunia sendiri. Nah kita lihat ya bagaimana kita dengarkan ya. Bentar, jadi ini yang akhirnya menakutkan mereka. Makanya tadi yang seperti teman-teman bilang bahwa mereka akhirnya mata gelap. Kalau orang udah mata gelap gimana sih ya? Sambar sana sambar sini, lapor sana lapor sini kan gitu. Ya karena apa? Karena sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya kita dengarkan saja bahwa bagaimana pemurtadan ini dunia ya.
on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. And there, as I say, are a few exceptions to this rule. In 16th century Spain, once Catholic monarchs got a hold of Spain, they established preferential treatment for Catholics, and they essentially expelled the Moors, the Muslims, from Spain. Now, there were some Muslims at that time who converted to Christianity in order to be able to stay in Spain, but that's an historical exception. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So, like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Now, one of the most, why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamists, the Muslim Brotherhood President Mohammed Morsi was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's... Ya, itu datanya sedemikian banyak ya di seluruh dunia bahkan. Nah, kita di Indonesia aja, ya, yang di Indonesia sendiri kita lihat ya, yang di Indonesia sendiri, bagaimana yang di Indonesia sedemikian besar, ya, kita lihat sebentar, luar biasa, sangat mengkhawatirkan yang di Indonesia sendiri ya. Kita dengar. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 2%, 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Allah. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Ibu jangan terus. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Lalu ibu berpikir akan masuk surga, lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Awalnya nikah masuk Islam, pura-pura. Begitu punya anak, diancam. Ikut kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Kamu dibaptis atau saya kawin lagi. Atau saya kawin lagi. Akhirnya mengalah masuk Nasrani. Nah, yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah itu ada di kurung. Ya, apakah kamu bertemu dengan fitnah itu? Di medan perang. Itu dibuang. Ya,
Jadi itu itu datanya banyak yang mutrat ya gitu. Silakan Pak Kingdat, ada yang mau disampaikan? Apa itu dalam kurung katanya? Mana ada dalam kurungnya bahasa aslinya? Itu kan ngaco. Makanya dia disiksa di kubur itu sampai sekarang. Kakinya aja itu. Sekarang lagi pentungin. Ya, sekelas ke Profesor Quraisy saja nggak bisa tahu ya, mengatakan ke surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah katanya. Loh, kalau kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, iya kita dikasih tahu. Pak Wahyu, iya Bu. Pak Wahyu, jangan usahakan sekelas Quraisy Shihab. Lah nabinya sendiri sudah bilang dia nggak tahu kok. Ketika ditanya sama sahabat kan, nggak tahu kan dia. Jangankan kamu, aku tidak tahu aku masuk surga atau masuk neraka, hanya dengan rahmat Allah. Lah, Quraisy Shihab nggak tahu lah, nabinya aja nggak tahu. Pak Wahyu. Lah, ibu belum dengerin tausiah Ustadz lagi ya? Bahwa apa itu zat Allah itu zat, wujudnya adalah Nabi Muhammad itu nggak? Oh sudah itu Pak, udah. Makanya si Zuma pun mengakui itu. Iya, mereka tuh butuh validasi Pak, butuh validasi. Karena kan siapa kalau nggak salah tuh Haidar siapa yang Basir. Haidar siapa? Haidar Basir ya? Haidar Bagir. Dia bilang kan, sama tetangga, saya kepleset dikit nggak apa-apa Pak. Pleset Siti artinya betul loh kok. Nah, dia bilang Tritunggal itu, Trinitas itu adalah tauhid. Nah, supaya kepingin mirip-mirip lah minimal, kan gitu. Nah, jadi zatnya Allah itu adalah Muhammad. Jadi ketika Allah turun dunia jadi Muhammad itu pengen validasi Pak, intinya ya Bu. Ya Bu Fadilah, yang Quran mengatakan Isa itu kalimatullah dan rohullah itu di surah apa itu Bu? Maryam bukan salah, Maryam ya. Saya lupa. Oh. Waruhu minhu kan, waruhu minhu itu. Jadi ruh yang daripadanya, hu-nya itu Allah. Ruh yang daripadanya kan, ruh daripada Allah kan gitu. Lah kalau Allahnya itu satu, Allahnya itu satu, ruhnya kan satu juga toh Bu? Lah ikut dunia. Itu dia. Yang lucunya kan sementara Qur'annya menetapkan seperti itulah, tiba-tiba ada sebuah fatwa baru di tahun 2023. Seorang ustadz mengatakan Tritunggal itu ketika Allah turun ke dunia jadi Muhammad. Nah, ya itu tidak Tritunggal lah, Tri ini siapa? Apa Pak Tri belakang rumah? Tri in one Bu, bukan Tritunggal, Tri in one mereka. Nah, Tri itu harus 3 loh Pak. 3-nya siapa? Jibril nggak disebutkan loh. Dia cuma menyebutkan Allah turun jadi Muhammad. Berarti Dwi Tunggal tuh jadinya. Dwi Tunggal, koyo aku ya. Dwi Tunggal ya zaman dulu ya. Nah, kalau saya bilang mereka kan butuh validasi yo. Mereka sudah meragukan keimanan mereka sendiri. Bahkan Said Akhil Siraj mengatakan tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Ya coba. Kiainya sendiri loh ngomong begitu. Itu kiainya sendiri. Ya kan? Mereka ini butuh validasi. Jadi nanti hubungannya filosofinya nggak bahas, banyak-banyak alasan. Kalau saya bilang umat ngeles, cocok logi, terus apalagi umat kepo, terus pengen ikut campur urusan orang lain, merasa paling benar. Jadi kalau saya bilang kayak emak-emak komplek lagi ngerumpi, ngegibah kan. Oh si suaminya selingkuh sama si Ono. Iya. Dan suka percaya hal yang berbau hoax. Nah, ini mereka nih kayak gitu. Kepo dengan urusan orang non Islam gitu, kepo mereka ini. Dan suka hal yang goib, Bu. Lah iya, pokoknya kayak emak-emak itulah, tukang gosip itulah. Ya kan, emak-emak yang ngumpul-ngumpul arisan terus ngegosip, ngegibah, itu sama tuh. Kayak misalnya kepo dengan agama Kristen ya kan. Diopo-opo, nanti muncul hoax. Kitab orang Kristen itu palsu. Nah, itu kan hoax sebenarnya. Hasil dari ngegibah nih. Sepihak. Ya kan, hasil dari ngegibah, ngegosip. Ya. Giliran kita bilang, lu yang palsu, kantor polisi gitu ya Bu ya. Repot. Ngegibah. Habis itu percaya dengan hoax. Sudah gitu nanti kan merasa paling benar. Oh bukan, kamu memang salah. Itu modelnya tuh kayak mama kampung, mama norak gitu. Pokoknya guys. Mereka modelnya tuh kayak gitu. Jadi apa ya, kepo aja dengan urusan orang Kristen, kepo dengan filmnya orang Kristen. Habis itu sudah kepo terus nuntut sendiri gitu loh, terus bikin cerita hoax sendiri. Kayak misalnya Maryam dan Miriam bikin cerita sendiri kan. Iya, ceritanya ya saya sih udah dengerin film Ibrahimnya mereka, saya udah denger, ya saya ketawa. Ibrahim ketemu sama si Sarah di apa itu, di pasar atau di apa itu ya, saya udah lihat. Tapi yang sangat lucu itu ya, ketika dibuatkan film ya dibilang penistaan kan gitu. Lah kita bikin film sendiri menurut kitab kita dibilang penyesatan. Lo terus kon piye kita itu? Kon goblok, ya mau sing goblok kowe wae sing goblok kan ngono aja.
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Berbahagialah setiap kita yang selalu haus, rindu untuk mendengar firman Tuhan, dan kiranya juga belajar untuk lebih lagi meneliti Alkitab dengan baik. Karena banyak penyesat, banyak penyimpang tentang agama, tentang keyakinan kita, yang sengaja mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkan seenak jidat mereka. Itulah yang dilakukan oleh para mualaf dan juga ustadz-ustadz yang masih sibuk membahas Alkitab, walaupun ilmu mereka sangat dangkal. Tapi mereka pede dan mereka mengutip ayat Alkitab, mencari buku-buku lalu membaca mereka tanpa tidak mengerti sampai kepada sumber-sumber utama daripada kekristenan. Teman-teman, kalau kita mendengar daripada apa yang dipaparkan oleh teman-teman kita mengenai pembahasan itu, sangat menarik teman-teman, sangat menarik. Bahwa memang faktanya ada banyak para polemikus muslim ini yang begitu sibuk membahas tentang Alkitab, ya, tetapi mereka lupa membahas tentang hadis mereka, lupa mereka membahas tentang bagaimana nabi mereka, mereka lupa membahas bagaimana penerapan-penerapan teladan-teladan yang daripada nabi kepada keluarga-keluarga muslim, seperti itu ya. Nah, dan ini yang berbicara para murtadin teman-teman, para murtadin yang sudah percaya Yesus dan sudah melayani Yesus dengan memberitakan kabar baik, ya. Mereka tidak menjelekkan, tetapi mereka juga tidak membahas tentang Al-Quran lagi, tapi mereka mencoba untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan yang liar yang disampaikan oleh para polemikus, ustadz-ustadz yang lebih sering membahas Alkitab. Memang itulah tujuannya kita berkeyakinan, kita harus membantah setiap tuduhan yang dituduhkan oleh para polemikus terhadap kekristenan. Misalnya Alkitab palsu, Anda selalu menuduh Alkitab palsu, tapi saat yang sama mana bukti di kepalsuan, Anda tidak akan mungkin bisa membuktikan bagian mana yang palsu. Tetapi saat yang sama Anda selalu mengais bahwa Nabi saudara dinubuatkan di dalam Alkitab dituduh palsu, tapi di saat yang sama dicari-cari nama Nabi Sang Baginda di dalam Alkitab orang Kristen. Sebenarnya itu sudah memalukan sekali gitu ya, sudah memalukan sekali. Misalnya kita tuduh atau kita bilang makanan itu tidak enak, makanan itu beracun, tapi kita makan gitu ya. Contoh sederhana itu. Gitulah orang-orang ini, mereka selalu berkata oh Alkitab palsu, tetapi selalu sampai sekarang, sampai nanti mungkin ya, selalu mengais-ngais bahwa ada nama atau nubuatan sang nabinya di Alkitab. Kalau saya sih nggak mau, ya, agama saya atau keyakinan saya tidak ditentukan oleh agama lainnya gitu, tidak ditentukan oleh kitab lain. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ustadz juga yang ditampilkan dalam video ini sungguh menjadi perhatian ya. Kita harus banyak berdoa supaya ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tidak peduli apa kata mereka. Nampaknya mereka sangat begitu takut dengan kekristenan. Penutupan ibadah, pelarangan dan semua itu terjadi oleh karena ketakutan yang sangat ketakutan lah. Kenapa? Mereka takut banyak orang yang berpindah keyakinannya, padahal dia nggak tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia ya. Kita hanya menyampaikan, tidak ada maksa dan pemaksaan di dalamnya. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan bahwa kita memang harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita, iman Kristen yang disalahpahami. Dengan lemah lembut, tidak perlu menghina, tidak perlu memaki karena tidak ada faedahnya teman-teman. Kita hanya perlu menjawab mereka dengan data, karena kebenaran itu tidak mungkin dapat dikalahkan. Kebenaran yang sudah berdiri kokoh, sekalipun ada yang mencoba membengkokkan dan kebengkokan itu selalu disenangi, itu tidak akan mungkin mengalahkan kebenaran. Maka saya percaya sekalipun kebohongan berlari secepat kilat, maka kebenaran akan mengalahkannya teman-teman. Demikian juga berita Kristus, ada banyak orang yang menyimpangkannya. Yesus beginilah, Yesus tidak disalib dan digantikan, diserupakan dan lain sebagainya. Boleh saja, karena di abad pertama ketika Yesus mati dan bangkit, para ahli Taurat pun, pemuka-pemuka agama yang menjumpai penjaga kubur pun berkata supaya mereka menyampaikan berita bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, ya kan? Itu sudah berita hoax sebenarnya dari awal dulu dilakukan oleh para pemuka agama yang tidak suka akan Yesus. Tetapi berita itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pemuka agama Israel Yahudi pada zaman itu, tapi sampai sekarang juga dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib ya. Saya nggak tahu apa hubungannya Yesus dengan kitab suci mereka atau Isa dengan Yesus Kristus. Kalau memang kamu menganggap Isa itu tidak disalib, ya itu bukan Yesus yang Kristus, itu bukan Yesus Kristus yang disalibkan dan mati dan bangkit gitu ya. Kamu harus pahami itu. Semoga Anda cerdas, karena kecerdasan itu ketika kita siap menerima
data dan siap untuk belajar. Gak usah kepanasan, apalagi lapor melapor. Itu namanya Anda cengeng gitu ya. Anda suka membahas Alkitab, tapi ketika Anda dibahas, Anda teriak penistaan dan juga teriak lapor melapor. Itu tidak gentle namanya itu. Oke, mari cerdas. Oke teman-teman, semoga kita terus mengikuti video ini dan jangan lupa share supaya kiranya ada banyak orang dicerdaskan melalui video-video yang kita selalu tampilkan. Kurang lebih Tuhan memberkati kita, kurang lebih mohon maaf, kiranya berkat Tuhan atas kita, kiranya Kristus yang mengasihi suku, kaum, bangsa dan agama selalu tercurah atas kita semua, sehingga Injil sampai ke pelosok-pelosok dunia, mereka boleh mendengari Sang Juru Selamat. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.